Rehana dibawa oleh Morteza ke dalam sebuah apartemen, di mana apartemen itu kosong. Morteza mencoba untuk membuka kerudung Rehana, dan Rehana tidak suka akan hal itu. Rehana menepis dan selangkah mundur lagi. Seketika, tubuh Morteza berbalik arah. Ia membelakangi Rehana. Rehana langsung mengacungkan tangannya, lalu menusuk pundak dari Morteza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita nge-vlog lagi hari ini. Kisah hari ini adalah tentang seorang wanita yang masih belia, usia 19 tahun, kelahiran 1988, yang bernama Rehana Jabari. Ia seorang muslim yang taat. Keluarganya adalah seorang muslim yang taat. Ibunya adalah seorang pengajar Al-Quran. Ibunya selalu mengajarkan Rehana tentang Al-Quran dan hadis. Rehana itu adalah seorang interior designer di sebuah perusahaan. Ia sangat berdedikasi kepada pekerjaannya ini dan dia sangat mencintai pekerjaannya ini. Ia ingin sukses di dalam pekerjaannya ini. Terbukti Rehana sangat banyak customernya yang menyukai desainnya ini. Saat itu Rehana sedang berada di cafe ice cream. Ia duduk di sana sambil mengerjakan beberapa pekerjaannya. Nah, di saat itu ada telepon yang dia entertain, okay? Mereka membicarakan sebuah project yang akan terlihat di International Exhibition. Nah, tanpa si Rehana sadari, ternyata di sebelah ujung sana, okay, ada yang memperhatikan Rehana. 2 orang laki-laki. Setelah Rehana selesai, 2 orang laki-laki itu mendekat ke Rehana. Mereka mendekati Rehana, memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan saya, nama saya Morteza. Dan ini teman saya, Syekhi. Saya adalah seorang dokter bedah plastik. Saya dengar-dengar dari tadi Anda adalah seorang interior designer. Saya ingin memakai jasa Anda untuk mendekor ulang kantor saya menjadi sebuah klinik kecantikan. Ya, nanti saya akan praktek di sana. Nah, akhirnya Rehana tertarik dengan project yang baru ini. Seketika Rehana menyodorkan kartu namanya. Silakan Pak, silakan, ini kartu nama saya. Ini ada nama saya, nomor telepon saya, dan di mana saya tempat bekerja. Dan Morteza sangat gembira mendapatkan kartu itu. Beberapa lama kemudian, Morteza mencoba untuk menghubungi nomor Rehana. Dan di sana mereka saling bertukar ide, ingin ini, ingin seperti ini dekornya, ingin begini dan begitu. Sampailah seketika beberapa minggu kemudian Morteza menghubungi Rehana lagi untuk ketemuan dan melihat tempat kantor yang akan didekor ulang menjadi kliniknya. Menurut pengakuan ibunya, sebelum Morteza telepon untuk berjanjian ketemu ke tempat yang dimaksud, ibunya menjelaskan bahwa saat itu Rehana sangat gelisah. Dia tidak tahu ada apa. Dia tidak tenang saat itu. Tapi keinginannya untuk menjadi sukses itu sangat kuat, yang akhirnya ia menepiskan rasa tidak nyaman itu. Lalu Rehana bertemu dengan Morteza di tempat yang mereka telah berjanjian. Di sana Morteza menjemput Rehana. Dan saat itu Morteza membawa sebuah mobil, dan Morteza dia sedikit memaksa kepada Rehana untuk ikut dengannya masuk ke dalam mobil. Dan entah kenapa Rehana menyetujuinya. Ia pun masuk ke dalam mobil itu. Di dalam mobil itu ternyata ada seorang laki-laki lain lagi, yaitu temannya Morteza yang telah diperkenalkan di awal, yang bernama Syekhi. Singkat cerita, mereka berjalanlah menuju ke kantor yang Morteza katakan sebelumnya. Di tengah perjalanan, Morteza memberhentikan mobilnya tepat di depan apotik. Sebentar ya, saya mau ke apotik dulu. Saya mau beli sesuatu. Rehana tidak curiga Morteza akan membeli apa. Positive thinking aja. Tidak pernah terbesit bahwa Morteza akan membeli sesuatu yang tidak baik. Beberapa lama kemudian Morteza keluar dari apotik. Dia menjinjing sebuah tas kresek kecil yang Rehana tidak tahu apa isinya. Pergilah
mereka melanjutkan perjalanan menuju kantor Morteza. Setibanya di lokasi, mereka turun dari mobil lalu naik ke lantai 3. Seketika dibukalah pintu apartemen itu. Begitu dibuka pintu apartemen itu, ternyata itu adalah sebuah rumah yang sangat kotor, yang sangat berantakan, yang seolah-olah tidak ada penghuninya. Dan memang sepertinya rumah itu tidak pernah dihuni sejak lama. Pokoknya debu di mana-mana, sarang laba-laba di mana-mana. Morteza mencoba untuk bersikap yang natural, yang biasa aja, supaya Rehana tidak curiga akan niatnya. Sampai di situ, begitu kaki Rehana menapakkan ke dalam apartemen itu, Rehana hatinya sudah deg-degan. Dia nggak nyaman, dia nggak apa ini maksudnya. Terlebih lagi, pintunya langsung ditutup dan terdengar dikunci. Rehana langsung kaget, langsung hatinya takut, dirinya merasa takut. Di poin ini, Morteza mencoba untuk menenangkan Rehana dengan menyodorkan segelas orange juice. Ternyata di apotek itu dia membeli sesuatu untuk melaksanakan aksinya di dalam apartemen itu. Ketika menyodorkan orange juice itu, Morteza langsung meminum orange juice yang ada di tangannya. Tiba-tiba Morteza meminta kepada Rehana untuk melepaskan kerudungnya. Tangannya Morteza itu langsung mengarah kepada kerudungnya Rehana untuk dilepaskan. Dan Rehana menolak, tidak, jangan berani-berani, saya tidak mau. Rehana mundur ke belakang. Di poin itu entah kenapa Rehana seketika dengan rasa takutnya yang sangat besar, kakinya itu seperti lumpuh, gak bisa bergerak. Mulutnya itu tidak bisa, seolah-olah tidak bisa teriak. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi kaku, menjadi gak ngerti harus berbuat apa-apa dan terpaku, diam di situ. Dia ketakutan pada saat itu. Morteza melihat keadaan ini, dia langsung mendekati Rehana. Rehana mundur ke belakang. Mendekat lagi Morteza, Rehana lebih mundur ke belakang. Di poin itu, Morteza langsung tangannya sedikit merangkul kepada Rehana. Rehana tidak suka itu. Apaan ini? Jangan begini, kata Rehana. Lalu Morteza tersenyum sinis dan berbalik badan. Dalam keadaan seperti itu, mata Rehana tertuju kepada satu sudut. Dia melihat sesuatu. Dia melihat sebilah pisau. Segera diambilnya pisau itu. Dan dia mengancam kepada Morteza, saya ingin keluar dari sini. Kalau kamu tidak membiarkan saya keluar, saya akan tusuk kamu. Morteza tidak menghiraukan ancaman dari Rehana ini. Dia bilang, oh, kamu mau menusuk saya? Silahkan. Kalau kamu mau keluar, itu urusan saya. Kalau saya ingin kamu keluar, kamu pasti keluar. Tapi saya, kalau tidak mengizinkan, kamu tidak akan keluar. Saat itu posisi Morteza masih membelakangi Rehana. Silakan aja, kalau mau nusuk aja. Emang kamu berani? Begitu ocehan dari Morteza. Seketika ditantang seperti itu, Rehana langsung bersiap siaga, langsung menghunus pisaunya. Dan dia langsung menusuk pada pundaknya Morteza. Seketika langsung Morteza berbalik arah menghadap kepada Rehana dan mencabut pisaunya. Dia geram. Dia berjalan menuju ke arah Rehana. Dan Rehana lari menuju ke arah pintu. Digedornya pintu, ditendangnya pintu, didobraknya pintu. Tapi tidak terbuka juga. Tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Ternyata Syekhi membukakan pintu itu. Syekhi langsung masuk ke dalam dan Rehana lari keluar. Baru beberapa langkah Rehana keluar, Rehana mendengar Syekhi dan Morteza berdebat. Langsung ada baku pukul di antara mereka dan juga entah apa yang terjadi. Berapa lama kemudian Rehana ditangkap oleh polisi. Ia diinterogasi oleh polisi selama 18 bulan. Dari
pertama Rehana masuk ke kantor polisi, dia langsung diintimidasi atas tuduhan pembunuhan. Ternyata begitu Rehana keluar, menurut polisi Morteza mati. Rehana bingung, kok bisa? Dia baik-baik aja kok, dia masih bisa berdiri, dan dia masih tegar, dia masih mengejar saya, kenapa tiba-tiba mati? Tapi polisi tidak mau tahu, yang menusuk adalah Rehana. Jadi Rehana dituduh sebagai seorang pembunuh. Rehana terus mengungkapkan bahwa ada sosok Syekh yang masuk dan mereka berargumentasi. Menurut Rehana, pendengaran Rehana, saat itu ia mendengar bahwa mereka antara Morteza dan Syekh berdebat soal dokumen. Entah dokumen apa, sehingga mengakibatkan mereka berduel di dalam. Polisi tidak terima. Polisi bilang, selama 18 bulan itu ya diinterogasi itu, polisi bilang tidak ada yang bernama Syekh, tidak ada jejak kaki yang masuk ke situ ataupun keluar dari situ selain jejak kaki kalian berdua. Lalu semua teman-temannya Rehana dimintai keterangan, keluarganya Rehana dimintai keterangan juga. Ada satu keterangan yang memberatkan Rehana. Ketika polisi meminta keterangan salah satu teman dari Rehana, teman Rehana itu bilang bahwa Rehana membeli pisau itu untuk berjaga-jaga jika ketemu dengan Bapak Morteza, dan Bapak Morteza itu macam-macam, dia akan tusuk Bapak Morteza. Itu yang memberatkan. Menurut sumber berita lain seperti itulah kenyataan yang terjadi. Tapi menurut Rehana, ia mendapatkan pisau itu adalah di dalam apartemen itu ketika kejadian itu terjadi. Seketika matanya melihat ada pisau, langsung ia gunakan untuk membela dirinya. Ia lakukan itu hanya untuk membela dirinya, untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan yang ia tidak ingin disentuh oleh laki-laki yang bukan suaminya. Masuklah kasus itu ke pengadilan. Dan di sana Rehana terus-terusan selama 7 tahun Rehana di penjara. Rehana menghadapi pengadilan demi pengadilan. Dan di sana Rehana kesal karena dalam pengadilan itu menurutnya itu tidak adil. Sangat tidak adil pengadilan itu. Karena apa? Hakim yang mengadili kasus ini berpendapat bahwa Morteza adalah seorang laki-laki baik yang beriman. Jadi tidak mungkin dia ingin melakukan hal buruk kepada Rehana. Pertama. Yang kedua, menurut hakim, hubungan antara Morteza dan Rehana itu lebih dari pekerjaan, tapi ada hubungan pribadi di sana. Saya sampai kesel sama hakim itu. Dan Rehana pun dituduh oleh hakim itu bahwa Rehana pun melakukan tindakan asusila itu terhadap orang lain juga. Rehana kesal. Kenapa? Karena semua tuduhan hakim itu tidak benar. Hakim dan para penyidik hanya berfokus kepada kejadian ia menikah Morteza, tapi mereka tidak mau tahu tentang alasan kenapa Rehana melakukan ini. Walaupun Rehana telah berulang kali mengatakan bahwa ia mempertahankan harga dirinya, tetap tidak masuk. Rehana bilang seperti ini, Bapak Hakim, jika menurut Anda hubungan saya dengan Bapak Morteza itu lebih dari hubungan pekerjaan, ada hubungan pribadi, dan kami ke sana karena ingin melakukan hubungan itu atas dasar suka sama suka, kenapa ada barang bukti yang disertakan ada obat bius dan alat pengaman untuk perbuatan itu? Kenapa harus ada obat bius? Bukankah kalau suka sama suka tidak perlu obat bius? Begitulah alibi dari Rehana. Dan juga hakim yang kedua, di dalam minuman itu sudah diselidiki kan ada obat untuk saya yang dicampurkan ke dalam orange juice itu. Apakah suka sama suka seperti itu? Tidak. Itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Dan saya mempertahankan harga diri saya supaya saya bersih. Saya tidak ingin diperlakukan tidak senonoh seperti itu. Apakah saya salah? Saya mempertahankan harga diri saya. Dan hakim itu bertanya kepada Rehana, harga diri apa yang kamu punya?
Dan Rehana menjawab, harga diri seseorang wanita yang tidak pernah Bapak Hakim punya. Di saat hakim menjatuhkan hukuman gantung, menurut hakim, Rehana pantas untuk dijatuhi hukuman mati itu. Kenapa? Karena hakim menilai selama persidangan itu, Rehana seperti seorang yang tenang saja, cuek. Padahal Rehana itu bukan cuek, dia itu fokus, konsentrasi, dia ingin memenangkan kasus ini. Rehana tidak sedih, Rehana tidak nangis, Rehana tidak memohon untuk ini dan itu. Dia hanya mengatakan kepada hakim bahwa saya tidak bersalah dan saya melakukannya untuk membela diri saya, untuk melindungi diri saya, melindungi harga diri saya. Saya seorang wanita, saya tidak ingin disentuh oleh Morteza. Dia bukan suami saya. Rehana dieksekusi tanggal 25 Oktober tahun 2014. Rehana masuk penjara dari tahun 2007 semenjak kejadian itu. Dan ia mendekam di penjara selama 7 tahun. Di usianya yang ke-26 tahun, ia menghadapi takdir hidupnya di tiang gantungan. Pada bulan April, ia menitipkan kenang-kenangan untuk orang tua tercintanya, terutama untuk sang ibu. Dia mengirimkan rekaman suaranya, mengeluarkan isi hatinya, dan di sana ada wasiat untuk orang tuanya. Ya, seperti itulah kisah dari Rehana Jabari. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa mempertahankan, melindungi diri sendiri itu adalah kewajiban, dan di dalam ajaran kita itu adalah salah satu dari jalan kesyahidan. Semoga Rehana Jabari menghadap kepadanya dalam keadaan syahid, dan ia diterima di sisi Yang Maha Kuasa sebagai seseorang yang melindungi harga dirinya, melindungi kehormatannya. Ia tidak rela dirinya disentuh oleh Morteza. Oke teman-teman, bagaimana dengan kisah ini? Yuk komen ya di bawah ya. Oke, ada satu lagi, saya akan share tentang apa isi rekaman dari Rehana. Yang ingin tahu isi rekamannya, komen di bawah ya, ditunggu ya. Oke, terima kasih yang stay tune dengan channel saya. Yang sudah menonton dan menonton lagi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dari saya. Dan saya doakan kalian semua sehat walafiat, dilindungi Allah, dan semua rezekinya lancar. Yang belum subscribe, subscribe ya. Oke, komen di bawah. Ada suggest. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.